Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dari Pendidikan Biologi B 2019 akan mempresentasikan mengenai keamanan penggunaan komputer dan internet, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Mutiara Ziom Susanti, ada Rizda Hayati, dan Nur Afifah Soleha Pohan, serta saya sendiri yaitu Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Baiklah, berikut PowerPoint materi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah, disilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan PowerPoint dari kelompok 2, yaitu yang pertama, keamanan penggunaan komputer. Sejarah komputer. Sejarah komputer. Yang pertama yaitu komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822. Yang kedua, ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Dan yang ketiga, bermula untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Sejarah komputer yang pertama itu pada tahun 1930 dikembangkannya komputer digital. Yang kedua, dikembangkan oleh Alan Turing. Ia adalah peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan basis angka. Lalu, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran, dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Tahun 1970-an sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox. Baiklah, untuk materi akan dilanjutkan oleh Mutiara Ziom Susanti. Kepada Mutiara Ziom, disilahkan. Bisa ganti slide, Nat? Baik, saya akan melanjut. Baik, pada tahun 1970-an sebagai era kelahiran komputer pribadi, di mana ditandai dengan munculnya Xerox Alto. Nah, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Lalu satu hal yang paling beda dari Xerox Alto ini adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern. Nah, di tahun yang sama, beberapa penemuan besar
beberapa penemuan besar turut terjadi, seperti beberapa di antaranya diciptakannya disket, Ethernet, serta chip dynamic access memory atau DRAM. Lalu pada Apple mulai didirikannya pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Lalu desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acron. Nah, komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lainnya kemudian ditemukan pada tahun 1983. Dan pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Dan memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Dan penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portabel yang lebih canggih, yakni munculnya USB drive. Lalu sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Lalu dilanjutkan dengan pengertian komputer. Nah, istilah komputer pertama kali diambil dari bahasa Latin, yaitu computer, yang berarti menghitung atau to compute atau record. Hamaker mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Lalu, versi Fourie berpendapat bahwa komputer adalah suatu proses data yang melakukan perhitungan besar secara cepat, dan termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Nah, tujuan pokok dari sistem komputer sendiri adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga nanti perlunya didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Kemudian, perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Ziom. Selanjutnya kegunaan komputer yang akan disampaikan oleh Rizda Hayati. Kepada Rizda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu tentang kegunaan komputer. Nah, kegunaan komputer di sini ada 4, yaitu yang pertama yaitu data input atau data entry, yang kedua yaitu pengolahan data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang keempat keluaran data. Selanjutnya yaitu keamanan komputer. Keamanan data yang pertama yaitu keamanan data dalam komputer merupakan hal yang sangat vital. Hal-hal yang menyebabkan kerusakan data, yang pertama ada virus, yang kedua kesalahan manusia atau human error, yang ketiga kesalahan prosedur, yang keempat kerusakan software, yang kelima kerusakan hardware, yang keenam kejahatan komputer atau hacker, dan yang ketujuh bencana. Nah, untuk mengantisipasi atau mengatasi kerusakan bencana, yang pertama, memasang antivirus, melakukan backup secara rutin, recovery atau restore, menggunakan password, firewall, menggunakan komputer sesuai dengan prosedur. Selanjutnya yaitu keamanan software.
Kerusakan software dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama, penggunaan software bajakan, yang kedua, kesalahan prosedur, yang ketiga adalah virus. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kerusakan komputer adalah antara lain yaitu menggunakan software yang terpercaya, baik itu yang berbayar atau open source. Yang kedua, memasang antivirus. Yang ketiga, backup sistem. Dan yang keempat, melakukan sesuai prosedur. Selanjutnya yaitu keamanan hardware. Keamanan hardware menjadi penting karena kerusakan pada hardware juga menyebabkan kerusakan pada data dan software, tetapi mungkin juga tidak mempengaruhi apapun. Misalnya, kerusakan mouse tidak mempengaruhi data atau software, sedangkan kerusakan hard disk akan merusak data dan software. Nah, penyebab kerusakan hardware yang pertama yaitu kelistrikan hardware komputer sangat tergantung pada listrik. Yang kedua, kesalahan prosedur penggunaan atau penempatan yang tidak sesuai aturan. Dan yang ketiga, bencana alam atau kerusuhan. Selanjutnya yaitu keamanan komputer. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Selanjutnya, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Selanjutnya yaitu banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Selanjutnya yaitu meningkatnya kemampuan penggunaan komputer dan internet, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet, dan yang terakhir itu banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Selanjutnya yaitu tujuan keamanan komputer. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizda. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu mengenai tujuan keamanan komputer. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan. Yang pertama, availability. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, control. Keempat, audit. Yang kelima confidentiality. Tujuan keamanan komputer dalam Kasivo yang pertama adalah perusahaan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas. Keamanan penggunaan internet. Sejarah internet berawal pada tahun 1969. Saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh RPA. Pada mulainya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah. Mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Pengertian internet. Internet dari bahasa Inggris yaitu interconnected network, artinya harfiah atau jaringan yang saling berhubungan. Merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkungan global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait, dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Meskipun pada awalnya internet sempat diperkirakan akan mengalami kehancuran oleh beberapa pengamat komputer di era 1980-an karena kemampuannya yang pada saat itu hanya bertukar informasi satu arah saja. Namun semakin ke depan ternyata perkiraan tersebut meleset dan bahkan sekarang menjadi suatu kebutuhan akan informasi yang tiada henti-hentinya dipergunakan.
Kegunaan internet yang pertama sebagai sarana komunikasi, media pertukaran data, fungsi komunitas, media untuk mencari informasi atau data. Macam-macam layanan internet, email, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government, ERC, mailing list, World Wide Web, VoIP, chatting, keamanan internet, aturan keamanan digitalis, dasar untuk penggunaan internet. Pertama, simpan data rahasia secara offline, periksa kendala situs web, gunakan kata sandi yang kuat, gunakan autentikasi 2 faktor, hindari tautan online yang mencurigakan, perbarui komputer, waspadalah terhadap WiFi dan unduhan gratis, periksa kembali informasi online, dan amankan koneksi internet dengan VPN. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan bagi teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi, kritik, saran, dan pertanyaan dipersilahkan pada sesi forum diskusi yang disediakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.